Semangat Amalek yang berusaha memusnahkan orang-orang Yahudi masih hidup hingga saat ini di dunia melalui Iran dan Hamas. Inilah semangat Amalek yang kita saksikan saat ini. Sebuah pengulangan sejarah dengan genosida terhadap bangsa Yahudi. Kelompok militan Palestina, Hamas, melancarkan serangan mendadak ke Israel pada 7 Oktober, Sabtu, waktu setempat. Dari sekitar 3.000 hingga 5.000 orang di festival musik Supernova, setidaknya 260 orang terbunuh dan banyak korban lainnya diculik oleh Hamas. Pada hari yang sama, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu membuat pernyataan pertamanya tentang konflik itu melalui Twitter, menyatakan bahwa Israel sedang berperang. Sejarah traumatis orang-orang Yahudi, termasuk Holocaust, telah membentuk identitas mereka dan mereka merasa bahwa Hamas sedang berusaha untuk menghapuskan mereka untuk selamanya, membandingkan mereka dengan Nazi zaman modern. Pertempuran antara Israel dan Hamas adalah pertarungan antara hidup dan mati, antara kebaikan dan kejahatan tanpa wilayah abu-abu. Lebih dari 1.000 warga Israel, termasuk wanita lanjut usia, anak-anak dan bayi, telah dibantai oleh teroris Hamas. Hal ini menyoroti kebrutalan konflik tersebut. Tindakan Hamas di Gaza disamakan dengan Holocaust kecil yang menyoroti betapa parah dan dampak dari upaya kekejaman yang mereka lakukan. Israel menargetkan Hamas, namun konflik dapat meningkat hingga melibatkan Iran dan Hizbullah, bahkan negara-negara besar lainnya. Namun, Tuhan memegang kendali. Israel adalah penunjuk waktu kenabian dari Tuhan untuk mengetahui posisi kita dalam sejarah. Tuhan tidak akan meninggalkan Israel. Dia tidak akan pernah melakukannya dan dia tidak akan meninggalkan umatnya. Israel yakin akan kemenangan dan persatuan mereka. Sementara konflik tersebut memiliki implikasi alkitabiah yang signifikan dan menyoroti pertarungan antara budaya kematian dan budaya kehidupan. Keberhasilan Israel dalam mengalahkan Hamas akan meningkatkan penghargaan terhadap Israel. Rasa terima kasih dari dunia Arab dan perbaikan kondisi bagi masyarakat Gaza, sementara perjanjian Abraham dan ancaman bersama dari Iran memiliki implikasi yang bersifat nubuatan bagi rekonsiliasi antara Israel dan negara-negara Muslim Arab Sunni. Yang menarik bagi saya adalah bahwa Gaza sebenarnya disebutkan tidak kurang dari 20 kali dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sedihnya, kebanyakan referensi tentang Gaza adalah tentang betapa jahatnya masyarakat dan pemimpinnya, betapa mereka membenci Israel dan orang-orang Yahudi, dan bagaimana Tuhan berulang kali mengutus nabi-nabinya untuk memperingatkan akan terjadinya penghakiman di Gaza. Gaza pertama kali disebutkan dalam Alkitab adalah di Kejadian pasal 10, di mana Tuhan menggambarkan Gaza sebagai bagian dari tanah yang diduduki oleh orang Kanaan, musuh bebuyutan Tuhan. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Kejadian 10 ayat 19. Gaza digambarkan sebagai markas orang Filistin yang terus-menerus menyerang dan meneror orang-orang Israel. Dalam Hakim-Hakim 1 ayat 18 hingga 19 kita membaca, selanjutnya suku Yehuda merebut Gaza dengan daerahnya, Askelon dengan daerahnya, dan Ekron dengan daerahnya. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kemudian di Hakim-Hakim, tentunya kita membaca kisah-kisah terkenal Simson. Simson harus diakui adalah karakter yang sangat cacat. Namun Tuhan memakai dia untuk masuk ke Gaza dan menghancurkan para pemimpin mereka yang jahat. Meskipun Simson harus kehilangan nyawanya sendiri. Dalam Yeremia 47 kita melihat salah satu Firaun Mesir menaklukkan Gaza. Memulai hubungan yang sangat panjang dan rumit antara Mesir dan Gaza yang masih rumit hingga saat ini. Nabi Ibrani Amos diperintahkan oleh Tuhan untuk menulis tentang kejahatan Gaza dan penghakiman ilahi yang akan menimpanya. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya,
untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Amos 1 ayat 6 hingga 7. Tuhan juga mengatakan kepada Nabi Ibrani Zefanya dan Zakaria untuk memperingatkan akan datangnya penghakiman atas Gaza dan kota-kota Filistin di dekatnya. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Zefanya 2 ayat 4. Askelon akan melihatnya lalu takut, juga Gaza lalu gemetar sangat. Ekron pun sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza akan binasa dan Askelon tidak akan didiami lagi. Zakaria 9 ayat 5. Meskipun demikian, Alkitab memiliki setidaknya satu referensi positif tentang Gaza dalam Perjanjian Baru dalam kitab Kisah Para Rasul. Setelah para rasul dengan sungguh-sungguh bersaksi dan menyampaikan firman Tuhan di seluruh Israel, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak desa di Samaria, yaitu di tempat yang sekarang dikenal sebagai desa-desa di tepi barat atau West Bank. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Kisah Para Rasul 8 ayat 26. Dan tentu saja saat dia pergi ke Gaza, Filipus bertemu dengan seseorang yang sedang membaca sebuah gulungan yang ditulis oleh Nabi Ibrani Yesaya. Pria itu sedang membaca nubuatan mesianis di Yesaya 53 tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang akan datang. Namun dia tidak mengerti apa yang dia baca. Jadi dia meminta Filipus menjelaskan bagian itu kepadanya. Sebagai seorang penginjil yang dipenuhi dengan Roh Kudus, Filipus dengan senang hati menjelaskan baik nubuatan maupun bagaimana Yesus menggenapi nubuatan tersebut, dan bagaimana sebenarnya dia adalah Mesias yang telah lama ditunggu-tunggu. Dan tepat di sana, di jalan menuju Gaza, Filipus membantu pria tersebut bertobat dari dosa-dosanya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Lalu orang itu meminta Filipus untuk membaptisnya, dan Filipus melakukannya. Sama seperti Paulus datang kepada Kristus di jalan menuju kota Arab, Damaskus. Demikian pula orang ini datang kepada Kristus di jalan menuju Gaza. Saya menyukai cerita ini karena mengungkapkan kebenaran penting. Ya, memang banyak pemimpin dan masyarakat Gaza yang jahat. Ya, mereka memang membenci Israel dan Yahudi. Dan ya, jika mereka tidak bertobat dan berpaling kepada Kristus, mereka akan menghadapi penghakiman. Tapi Tuhan sayang kepada warga Gaza. Kristus memerintahkan kita untuk mengasihi Israel dan tetangganya. Dia mengutus hamba-hambanya untuk membawa Injil ke Gaza. Mungkin banyak warga Palestina di Gaza akan menolak Injil, tetapi beberapa tidak. Beberapa orang akan menerima Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Jadi, mohon saat Anda berdoa agar Tuhan memberikan kemenangan kepada Israel atas para pemimpin Hamas yang jahat. Mohon juga berdoa untuk masyarakat Gaza. Berdoalah untuk perdamaian dan keamanan di Israel dan Gaza. Seiring dengan berlanjutnya perang Israel-Hamas yang memakan banyak korban di kedua belah pihak, dengan menekankan perlunya menyampaikan kebenaran dan juga bagi warga Palestina di Gaza, agar mereka dapat berpaling dari kebencian mereka dan memberikan hidup mereka kepada Yesus Kristus, Raja segala raja dan Tuhan segala tuan. Mereka perlu dibebaskan dari perbudakan dan penindasan Hamas, dan dari perbudakan dan penindasan setan dan dosa. Berdoalah juga bagi para pemimpin teroris dan anggota Hamas. Berdoalah agar Tuhan mempertobatkan mereka kepada Kristus sebelum terlambat. Tugas kita adalah berdoa tanpa henti, bukan hanya untuk keselamatan, kesembuhan, dan berkat bagi warga Israel, tetapi juga agar Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan warga Palestina di Gaza, termasuk para pemimpin dan kaki tangan mereka, tentara Hamas. Sebab, seperti yang diajarkan tulisan suci kepada kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Ada bagian Alkitab tertentu yang perlu Anda pelajari dengan cermat, karena hal ini mengungkapkan kepada Anda apa yang mendorong kebencian setan di hati Hamas.
dan penghakiman akan dijatuhkan terhadap setiap anggota Hamas dan setiap pendukung Hamas yang menolak untuk bertobat dan memberikan hidupnya kepada Yesus Kristus. Ayat yang saya maksud adalah Mazmur 83. Dimulai dari ayat pertama kita membaca, "Ya Allah, janganlah Engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan ya Allah. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi." Mazmur 83 ayat 1 hingga 4. Kemudian di ayat 6-8 kita membaca dengan tepat di mana berbagai musuh Israel dan bangsa Yahudi ini tinggal. Kemah Edom dan Bani Ismail, yaitu bagian selatan Yordania dan Arab. Moab dan orang Hagar, itu adalah wilayah tengah dan utara Yordania. Gebal dan Amon dan Amalek, itulah Lebanon dan Syria dan semenanjung Sinai. Filistia, itulah jalur Gaza. Beserta penduduk Tirus, itu lebih berarti Lebanon. Asyur juga telah bergabung dengan mereka, yaitu Suriah, Lebanon, dan Irak. Di sini dalam Mazmur 83 yang bersifat nubuatan singkat ini, hanya 18 ayat, Tuhan memperingatkan kita bahwa orang-orang yang tinggal di negara-negara ini akan membenci Israel dan orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka membenci Tuhan Israel, Tuhan dalam Alkitab. Ya, itulah yang penulis sampaikan kepada kita. Dipimpin oleh Roh Kudus, ia berkata kepada Tuhan, "Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kau lindungi." Rencana yang mematikan, rencana genosida. Musuh bebuyutan Tuhan Israel ini termasuk beberapa pemimpin Palestina dan masyarakat di Gaza. Mereka yang memiliki hubungan dengan bangsa Filistin kuno mengatakan, mari kita musnahkan mereka sebagai sebuah bangsa agar nama Israel menjadi tidak ingat lagi. Hal itulah yang diinginkan Hamas. Jangan salah paham, saya tidak percaya semua warga Palestina di Gaza setuju dengan Hamas dan ingin Israel mengalami genosida. Tapi yang jelas, ada yang melakukannya, dan mereka akan kalah. Mereka menyerang biji mata Tuhan. Mereka menolak untuk memahami apa yang Tuhan katakan kepada Abraham dalam Kejadian 12. "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Dan apa yang penulis doakan? Ya Tuhan, kejarlah mereka dengan badai-Mu. Dia meminta Tuhan untuk mendatangkan api ke atas mereka, dan bencana, dan penghinaan, dan rasa malu. Mengapa? Supaya mereka kalah? Tidak, tetapi juga agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Lihatlah di ayat 16, penulis membawa bencana bagi semua orang yang berusaha menghapus Israel dari peta, supaya mereka mencari nama-Mu ya Tuhan. Dan lagi di ayat 18, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Amin. Itu adalah doa yang dipimpin oleh Roh, dan itu akan menjadi kenyataan.